Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah, sekalian, para peserta pembelajaran Arab dari Al-Mafatih, metode teori kunci, baca dan memahami Arab gundul. Insyaallah di pertemuan yang ketiga ya, di kelas santai. Sekarang kita masuk di pembahasan isim zohir dan isim domir. Jadi sebagaimana langkah yang kita tempuh dalam metode ini, yaitu 3 langkah ya, yang disingkat dengan SKT. Yang pertama menentukan sigot ya, atau bentuk kata. Yang kedua kedudukan kata, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat. Dan yang ketiga menerjemahkan. Untuk bentuk kata ini ada 2 hal yang kita lakukan ya. Yang pertama menentukan setiap kata yang kita temui itu apakah termasuk isim, fi'il atau huruf. Ya, yang kedua menentukan apakah jamid atau mustaq. Nah, untuk menentukan isim, fi'il dan huruf itu ada 3 cara ya. Yaitu dengan mengetahui maknanya. Ya, secara sederhana isim adalah kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Yang kedua melalui ciri-cirinya, tanda-tandanya ya, yang sudah kita pelajari, ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Dan yang ketiga melalui pembagiannya. Nah, maka di pembahasan sekarang sudah mulai masuk kepada pembagian isim. Bagian isim yang paling pertama harus kita ketahui ya, bahwa isim dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim zohir ya, dan ada yang disebut isim domir. Ya, apa itu zohir? Di buku ya, di halaman 32 didefinisikan zohir itu adalah alam musamman yang menunjukkan kepada nama sebutan jelas. Ya, jadi disebut langsung ya, kalau nanti berupa nama ya namanya langsung. Ya, kalau misalnya berupa benda ya disebut bendanya langsung. Ya, nah sedangkan domir huwa manaba'an zahirin. Ya, adalah kata ganti ya, atau pengganti dari isim zahir. Ya, jadi domir itu kata ganti. Ya, baik kata ganti orang ataupun kata ganti benda ya, atau yang lainnya. Nanti kita akan lihat ya pembagian dari isim zahir dan isim domir ini. Nah, dari pembagian isim dohir dan isim domir ini, ya kita akan tahu bahwa ya isim dalam bahasa Arab itu semuanya ya dibedakan antara untuk mudzakkar dan untuk muannas. Kalau mudzakkar untuk jenis laki-laki dan muannas untuk jenis perempuan. Ya, dan ini tidak berlaku hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk semua kata ya dibedakan. Ada yang tergolong mudzakkar, ada yang tergolong muannas. Ya, lalu juga dibedakan dari segi jumlahnya. Ya, kepada mufrad, ya mufrad berarti menunjukkan satu kata. Kepada musanna menunjukkan 2, ya. Jumlahnya 2. Dan jamak, ya, jumlahnya 3 ke atas. Ya, 3 ke atas ya, tanpa batasan berapa saja. Ya, jadi dengan 2 pembagian ini, isim dohir dan isim dohimir, kita juga akan mengetahui bahwa semua isim terbagi kepada pembagian yang tadi. Ya, nah ini
kita pelajari ya dari awal ya agar memahami ya, karena ini materi yang sangat dasar harus diketahui. Nah, kemudian isim zohir. Nah, sekarang kita bahas secara khusus isim zohir dulu ya, insyaallah. Isim zohir dulu, baru setelah isim zohir kepada isim domir. Untuk isim zohir ya, secara makna ya, secara makna itu terbagi kepada 3 bagian ya, atau 4 ya, 4 bagian ya. Yang pertama adalah menunjukkan ini di dalam tabel ya. Yang pertama adalah al-alam, nama diri. Jadi menunjukkan nama ya, baik itu nama orang atau apa saja yang diberi nama gitu ya. Al-alam. Ya, nah ini bisa kita lihat ya, terbagi kepada mudzakkar muannas, mufrad, musanna, jamak. Untuk yang mudzakkar ya, misalnya mufrad Muhammadun. Ya, Muhammadun itu Muhammad ya, nama orang laki-laki ya, tetapi dia menunjukkan satu. Jadi satu orang laki-laki bernama Muhammad. Muhammadun. Nah, kalau misalnya ada 2 orang ya, dua orang itu namanya sama Muhammad, kita bisa membuatnya ke bentuk musanna. Ya, nah bentuk musanna itu caranya dengan ditambah alif nun atau ya nun. Ya, kalau di sini ya nun dan alif nun, kita latih ya satu persatu, nanti kita latih cara membuatnya. Ini secara global terlebih dahulu ya, secara ringkas. Menjadi Muhammadani atau Muhammadaini. Ya, lalu berikutnya untuk jamak ya, 3 ke atas. Nah, itu kita bisa tambahkan waw nun atau ya nun. Ya, maka menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Cuman perbedaan dengan musanna ya, tadi ada kesamaan ditambah ya nun. Bedanya kalau untuk musanna sebelum ya-nya fathah. Muhammadaini itu musanna. Sedangkan kalau untuk jama, nah ini disebutnya jama mudzakkar salim. Ya, nanti jamanya ada 3 ya pembagiannya. Ini jama mudzakkar salim untuk yang bentuk mudzakkar ya, yang berakal. Nah, kalau untuk jama mudzakkar salim, ya nunnya ya sebelum ya-nya itu kasroh, jadi Muhammadina. Muhammadina. Ya, jadi itu nama ya laki-laki. Kemudian nama perempuan, misalnya Fatimah tuh, satu Fatimah. Nah, untuk menunjukkan 2 ya, 2 orang perempuan bernama Fatimah, kita buat ke bentuk musanna menjadi Fatimatani atau Fatimataini, tambah alif nun atau ya nun. Lalu untuk jamaknya ditambah alif ta. Ya, setelah dihilangkan tak marbutohnya terlebih dahulu. Ya, menjadi Fatimah tuh. Jadi tak marbutohnya dihilangkan karena asalnya kan ada tak marbutoh. Lalu ditambah alif ta. Ya, Fatimah tuh. Artinya Fatimah Fatimah, menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Nah, itu yang pertama, pembagian isim johir itu berupa nama. Yang kedua berupa kata jenis atau benda ya, disebut al-jinsu. Untuk mudzakkar misalnya qalamun. Karena tidak ada tak marbutoh ya. Sedangkan untuk muannas biasanya cirinya menggunakan tak marbutoh. Qalamun satu pulpen, kalau kita buat ke bentuk musanna
tambah alif nun atau ya nun menjadi kolamani atau kolamaini. Nah, lalu untuk jamaknya, nah jamak yang berikutnya ini tidak ada polanya. Ini disebutnya jamak taksir. Ya, artinya berubah dari bentuk mufradnya. Dari kolamun itu jadi aklamun. Ya, jadi pulpen. Tidak ada pola khusus. Berbeda seperti dengan jamak mudzakkar salim yang ditambah waw nun atau ya nun. Ya, jamak muannats salim alif ta. Nah, sedangkan jamak taksir ini tidak ada pola khusus, dia berbeda-beda ya masing-masing kata. Maka mengetahuinya ya harus dengan dihafal. Kalamun jamaknya aklamun, nanti kitabun jamaknya kutubun. Ya, kursiun misalnya karosi. Ya, beda-beda masing-masing. Ini jamak taksir. Lalu untuk muannasnya sa'atun 1 jam ya, untuk musananya sa'atan atau sa'ata ini jamaknya sa'atun. Nah, ini juga jamaknya menggunakan jamak muannats salim dengan ditambah alif ta setelah dibuang ta marbutohnya. Ya, jadi kalau untuk jamak mudzakkar salim itu tidak bisa untuk benda ya. Jadi hanya bagi yang berakal saja, lelaki berakal. Itu jamak mudzakkar salim. Misalnya kolamun tidak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim, jadi kolamuna misalnya. Kolamina nggak bisa. Jadi kalau jamak mudzakkar salim ini khusus untuk lelaki berakal. Nah, berbeda dengan jamak muannats salim. Jamak muannats salim dia tidak hanya bagi perempuan berakal, bisa juga untuk benda. Seperti saatun, jamaknya menggunakan jamak muannats salim, saatun. Gitu ya. Ya. Tapi terkadang ada juga yang muannats, benda yang muannats, tapi jamaknya menggunakan jamak taksir ya, ada. Misalnya akibatun ya, jamaknya haqaibu. Jamak taksir. Hizanatun ya khazainu. Ada juga yang dua-duanya. Misalnya sajarotun jamaknya bisa asjarun, bisa sajarotun. Nanti akan dibahas juga ya di pembahasan berikutnya ya dengan latihan-latihan. Kemudian berikutnya al-makna ya, menunjukkan makna atau abstrak. Masdar ya, disebut juga masdar. Ya, jadi ini tidak terlihat bentuknya seperti kata al-jinsu tadi ya, kata benda kan terlihat wujudnya. Sedangkan makna ini suatu yang abstrak, ilmu misalnya ada kebahagiaan ya, atau juga perbuatan ya, perbuatan ya, memukul misalnya mencuci dan sebagainya, itu juga masuk kategori ini. Ya, ini disebut juga masdar. Misalnya ilmun, satu ilmu. Ya, ilmani atau ilma ini 2 ilmu, ulumun ilmu-ilmu. Menggunakan jamak taksir ya, ulumun. Lalu yang muannasnya misalnya sa'adatun, satu kebahagiaan. Ya, mustananya sa'adatari atau sa'adata ini ya jamaknya di sini menggunakan jamak muannats salim sa'adatun. Nah, lalu yang keempat mustaq. Nah, ini 3 yang sebelumnya ini ini masuk kategori jamid ya.
Jadi untuk al-alam karena sudah jadi nama ya, dia jamid jadi berdiri sendiri. Kemudian benda ya, benda juga jamid. Khususnya memang karena tidak mengandung kata kerja ya. Jadi bedanya antara jamid dan mustaq, kalau jamid tidak mengandung kata kerja. Kalau mustaq mengandung kata kerja. Ya, jadi yang jamid ini kan tidak ada pecahannya, tidak dibentuk dari kata yang lain. Berbeda dengan yang mustaq. Nah, untuk yang al-makna itu, dia juga masuk kategori jamid ya. Cuman apa namanya? Justru yang masdar atau yang al-makna ini menjadi sumber munculnya kata yang mustaq. Ya, jadi jamid ini melahirkan kata mustaq apa yang al-makna ini atau masdar. Ya, dan dia dikategorikan jamid karena tidak diambil dari kata lain ya. Dia justru menjadi sumber munculnya kata yang lain. Ya, seperti misalnya ilmun. Ya, ilmun dari kata ilmun itu kan lahir fiil gitu, alima, ya'lamu ya, alimun, maklumun ya, dan seterusnya lahir kata-kata mustaq. Nah, sedangkan ilmunya sendiri masdar. Ya, nah dia sebetulnya termasuk kategori jamid. Karena pengertian dari mustaq itu kan diambil dari kata lain. Ma ya, ma uhidza min ghairihi ya, yang diambil dari kata yang lain. Nah, sedangkan ini tidak diambil dari kata yang lain gitu. Justru sebagai kata awal, kata pertama ya, yang melahirkan kata-kata mustaq setelahnya gitu. Tetapi memang masdar khusus masdar yang yang sulasi mujarod ya. Masdar yang sulasi mujarod. Yang 3 huruf ya, huruf aslinya tanpa ada tambahan. Kalau masdar selain sulasi mujarod itu masuknya kategori mustaq ya, tidak jamid. Nah, yang mustaq ini diambil dari kata yang lain ya. Misalnya solihun itu kan dari kata asal awal, kata awalnya itu kan masdarnya ya, solahun misalnya. Solahun itu masdar. Dari kata solahun itu muncul kata fiilnya, solaha, yasluhu gitu ya. Lalu isim fa'ilnya, solihun. Nah, ini solihun ini isim fa'il. Ya, masluhun dan sebagainya. Nanti itu dipelajari dalam ilmu tasrif untuk kata-kata yang mustaq itu. Bagaimana perubahannya, pola-polanya. Itu dalam ilmu tasrif. Ya, nah untuk isim zahir juga ya ada yang berupa kata mustaq. Misalnya salihun, seorang lelaki yang soleh. Ya, ini kan mengandung kata kerja atau sifat gitu ya. Soleh sifat. Atau soleh itu kan berbuat amal soleh. Jadi perbuatan juga gitu kan. Jadi mengandung kata kerja. Makanya dia mustaq. Seorang laki yang soleh. Solihun. Solihani ya. Dua orang laki-laki yang soleh atau soleha ini. Ya, solihuna atau solihina orang-orang laki-laki yang soleh. Menggunakan jama' mudzakkar salim. Lalu jama' muannasnya solihatun, apa namanya untuk muannasnya? Solihatun, seorang perempuan solehah, solihatani atau solihataini, dua orang perempuan yang solehah, solihatun, orang-orang perempuan yang solehah. Afwan Ustaz, bergabung Ustaz. Afwan. Iya, iya, silakan. Ada tamu. Baik, baik. Untuk yang mustaq ini
Nah, dia antara mudzakkar dan muannasnya itu ya untuk membuat muannasnya tinggal ditambah tak marbutah gitu ya. Dari solihun menjadi solihatun. Ya, jadi kalau yang kata mustaq itu untuk menjadikan muannas tinggal ditambah tak marbutah. Berbeda dengan yang lain ya. Kalau nama ya itu kan masing-masing gitu ya. Nama yang menunjukkan laki-laki, nama yang menunjukkan perempuan. Ya benda itu juga masing-masing. Ada yang mudzakkar ya mudzakkar. Misalnya kolamun tidak bisa dibuat ke muannas menjadi kolamatun bisa nggak bisa. Ya yang muannas ya sendiri muannas sa'atun gitu ya. Nah kalau yang mustaq ini dia bisa diubah ya dengan ditambah tamar butoh. Solihun jadi solihatun. Muslimun jadi muslimatun. Kafirun jadi kafiratun. Itu bisa. Ya, nah ini untuk pengenalan isim zohir ya. Di pembagian isim zohir kepada ini ya. 4 macam secara maknanya. Lalu terbagi mudzakkar muannas, mufrad, musanna, jamak. Nah, berikutnya kita latih ya secara perlahan-lahan dari isim-isim ini. Insyaallah setelah kita mengenal gambarannya secara umum, kita latih satu persatu dimulai dari mufrad ya, kita ubah kepada musanna. Perhatikan cara membuat bentuk musanna berikut ini. Dari isim mudzakkar. Cara membuat bentuk musanna adalah dengan menambahkan alif nun atau ya nun pada bentuk mufradnya ya dan huruf sebelum kedua huruf tambahan ya jadi sebelum alif nun dan ya nun itu tersebut berharokat fathah. Nah, di sini ada polanya ya, saya tuliskan di atas. Dari bentuk mufrad misalnya Muhammadun ya itu ditambah alif nun atau ya nun. Ya, cuman harokat sebelum huruf tambahan ini harus fathah. Harokat sebelum huruf tambahannya harus fathah. Jadi kalau yang sebelumnya Muhammadun, dun itu kan domahnya. Ini ketika kita buat kepada musanna, dia harus fathah. Maka menjadi Muhammadani ya dan Muhammadaini. Muhammada da-nya fathah itu ya. Begitu. Nah, coba dibaca bareng-bareng Muhammadun. Muhammadun, Muhammadani, Muhammadaini. Terus kolamun. Qalamun, qalamani, Kolamaini. Ya, itu kan 2 pulpen ya. Nah, bisa juga menggunakan alif lam ya. Jadi bisa tanwin, bisa alif lam sama aja. Kemudian ya Alkitabu. Alkitabu, Alkitabaini. Ya. Ilmun. Ilmani. Ilmaini ya. Terus salihun. solihun, Solihaini. Ya, seperti itu ya. Insyaallah bisa dipahami. Lalu yang bentuk mu'anas. Dari isim mu'anas. Nah, kalau untuk mu'anas tentu yang berakhiran tak marbutoh ya. Ketika ditambah alif nun dan ya nun, ya tak marbutohnya berubah jadi tak biasa, tak maftuhah. Ya, jadi bukan lagi tak marbutoh karena dia disambung dengan alif atau iya. Ya, silakan dibaca bareng-bareng Fatimatu. Fatimatun, Jangan ditanwinkan, Pak. Ini tidak boleh ya. Untuk nama Fatimatu, perempuan tidak boleh ditanwinkan.
Fatimatu. Fatimatu. Fatimatani. Fatimataini. Ya, terus berikutnya. Sa'atun. Sa'atani. Sa'ataini. Jam, ya 1 jam. Ini harus diingat ya, kosakatanya harus diingat. Terus sakibatun. Hakibatun. Hakibatun. Hakibatani. Hakibataini. Tas ya, 1 tas, 2 tas. Terus as-sa'adatu, 1 kebahagiaan. As-sa'adatu. As-sa'adatani. As-sa'adataini. 2 kebahagiaan. Terus sholihatun. Solihatun. Solihatani. Solihataini. Ya. Nah, sekarang berikutnya latihan ya, bergantian. Jadi baca, beri syakal dan tulis terjemahnya. Silakan Pak Sandi. Zaidun. Siapa? Sendiri ya. Pak Sandi dulu. Zaidun 1 Zaid. Zaidani 2 Zaid. Zaidina 3 Zaid. Ingat, bukan Zaidin ya, bukan. Ini sekarang masih membahas musana, Pak. Belum ke jama belum. Iya. Ya. Oh, betul, Ustaz. Zaidaini. Ya, jadi dibaca langsung aja ya. Jadi 2 bentuk ini. Zaidani, Zaidaini, 2 Zaid. Jadi terjemahnya. 2 Zaid. Ya, terjemahnya kan sama. Musana ya, jadi kita fokus sedang membahas musana. Berikutnya Pak Ahmad Sugandi. Jidarun 1 dinding. Jidarani. Jidaraini 2 dinding. Ya, begitu. Ya, ini berarti ini sudah mulai gundul, insyaallah. Bu Sima. As-sariru 1 tempat tidur, as-sarironi 2 tempat tidur, as-sariroini. Sama ya, terjemahnya diakhirkan aja biar dua-duanya sama artinya. Pak Sandi, balik lagi. Fi'lun 1 perbuatan, fi'lani 2 perbuatan, fi'laini 2 perbuatan. Ya, itu ya. Pak Sugandi. Muslimun 1 orang laki-laki muslim, muslimani, muslimaini 2 orang laki-laki muslim. Ya, begitu ya. Insyaallah bisa. Nah, berikutnya muannasnya Bu Sima. Aisyatu. Aisyatu 1 Aisyah, Aisyatani, Aisyataini 2 Aisyah. Ya. Pak Sandi. Waraqatun 1 kertas, waraqatani, waraqataini 2 kertas. Jadi hafal ya kosakatanya yang dibaca ini. Saya sebagiannya ada yang sudah ya, sebagiannya sudah bahas sebelumnya. Ini yang baru juga harus diingat kosakatanya. Karena nanti kita akan latih lagi. Berikutnya Pak Sugandi. Nazzaratun 1 kacamata, nazzaratani, nazzarataini 2 kacamata. Sima. Sholatun 1 sholat, sholatani, sholataini 2 sholat. Pak Sandi. Al-jalisatu 1 perempuan yang duduk, al-jalisatani, al-jalisataini 2 perempuan yang duduk. Jadi untuk contoh-contoh latihan ini kan bervariasi ya. Ada menunjukkan nama ya, al-alam. Ada yang menunjukkan al-jinsu. Ya, nama jenis kayak rokok, nazaro. Ada yang menunjukkan al-makna. Sholat. Sholat menunjukkan al-makna. Atau masdar. Ada yang menunjukkan isi mustaq. Al-jalis satu isi mustaq ya. Jadi
tetap empat pembagian isim zahir itu kita tuangkan dalam latihan-latihan ini. Berikutnya, merubah kata yang mustaq dari mudzakkar ke muannas dengan menambahkan huruf ta marbutah sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya. Oke, dibaca nih sambil diingat artinya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, Solihun, 3. satu orang soleh. Solihatun, Satu orang perempuan solehah. Terus. Muslimun, satu orang laki-laki muslim. Muslimatun, Satu orang perempuan muslimah. Jalisun, Satu orang laki-laki yang duduk. Jalisatun, Satu orang perempuan yang duduk. Qaimun, satu orang laki-laki yang berdiri. Qaimatun, satu orang perempuan yang berdiri. Terus. Thalibun, satu orang murid laki-laki. Satu orang murid Qalibatun, satu orang murid perempuan. Mudarrisun, satu orang guru laki-laki. Mudarrisatun, satu orang guru perempuan. Satu orang guru perempuan. Hadirun, satu orang laki yang hadir. Hadiratun, satu orang perempuan yang hadir. Ghaibun, satu orang laki yang tidak hadir. Ghaibatun, satu orang perempuan yang tidak hadir. Perempuan yang tidak hadir. Qadimun, satu orang laki yang datang. Qadimatun, satu orang perempuan yang datang. Zahibun, satu orang laki yang pergi. Zahibatun, satu orang perempuan yang pergi. Ya, ini sambil diingat ya katanya. Terjemahnya. Nah, sekarang latihan membuat ke bentuk muannas. Ya, tadi siapa terakhir? Sekarang siapa? Pak Sandi lagi ya? Waqifun. Oh iya Pak. Sama namanya soalnya. Betul Pak Ahmad. Biar beda, maksudnya Ahmad aja biar beda ya. Iya. Maka ngapain? Waqifun, satu orang laki yang berdiri. Waqifatun, satu orang perempuan yang berdiri. Ya, Mu'minun. Satu aja dulu gantian. Jadi waqifun, jadi waqifatun ya, begitu. Terus Pak Ahmad. Mu'minun, satu orang laki-laki beriman. Mu'minatun, satu orang perempuan beriman. Busima. So'imun, satu orang laki-laki yang saum. So'imatun, seorang perempuan saum. Ya, Pak Sandi. Kafirun, satu orang laki-laki. Kafirotun, satu orang perempuan kafir. Pak Ahmad. Satu orang laki-laki fasik. Fasikotun, satu orang perempuan fasik. Busima. Naimun, satu orang laki yang tidur. Satu orang perempuan yang tidur. Pak Sandi. Tajirun, satu orang laki-laki pedagang. Tajirotun, satu orang perempuan pedagang. Amirun, satu orang laki-laki yang bekerja. Amiratun, satu orang perempuan yang bekerja. Busima. Tobibun, satu orang dokter laki-laki. Tobibatun, satu orang dokter perempuan. Sandi. Suratiyun, satu orang polisi laki-laki. Suratotun, apa saja? Surtiyatun. Surtiyatun. Surtiyatun, satu orang polisi perempuan. Ya, gitu ya. Polwan ya. Polwan. Nah, ini diingat ya katanya. Waqifun, mu'minun, shaimun, kafirun, fasikun, naimun, tajirun, amirun, tabibun, surtiyun. Nah, sekarang berlatih lagi, tapi di sini tidak ada hurufnya ya, jadi langsung buat sendiri.
Nanti sambil ditulis ya. Jadi kalau untuk ditulisnya ID bisa setelah mempelajari boleh atau sebelumnya boleh. Kalau sebelum dipelajari ya asal yakin benar gitu ya. Kalau setelah dipelajari ya nggak apa-apa. Misalnya sekarang ketika dalam pembelajaran itu kan secara lisan ya dijawabnya. Nah nanti harus menyediakan waktu menulis lagi gitu, mengisi lagi dengan cara ditulis. Nah itu kan salah satu cara ya menulis itu untuk murojaah, untuk mengulang gitu. Di kosakatanya bisa lebih diingat lagi. Begitu juga cara-cara membuat ya musananya. Jadi dituliskan langsung. Ya, kalau misalnya sambil dalam proses pembelajaran bisa ya cepat nulisnya ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak keburu bisa setelahnya. Nah, sekarang mulai ya tuliskan bentuk musananya dan tulis terjemahan. Silahkan terakhir tadi Pak Sandi ya. Sekarang Pak Ahmad. Aliyun. Satu Ali, Aliyani, Aliyaini. Dua orang Ali. Ya, gitu ya. Nanti sambil ditulis. Kemudian Bu Sima. Ar-rojulu, satu orang lelaki. Ar-rojulani, ar-rojulaini, dua orang lelaki. Ya. Terus. Pak Sandi. Na'lun satu sandal. Na'lani dua sandal. Na'laini dua sandal. Pak Ahmad. Satu sujud. Sujudaini dua sujud. Ya. Hadirun, satu orang laki-laki yang hadir. Hadironi, hadiroini, dua orang laki-laki yang hadir. Ya. Terus Pak Sandi. Hafsotun satu hafsoh. Jangan ditanwinkan Pak. Jadi untuk nama perempuan tidak boleh tanwin. Itu kenapa Ustaz ya? Ya itu kaidahnya begitu. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Tidak boleh ya. Itu itu disebutnya ismul ladzi la yansharif. Ya, al-alam ta'nis, nama perempuan tidak boleh tanwin. Ya, silakan tadi. Hafsotu satu hafsoh. Hafsotani dua hafsoh. Hafsotaini dua hafsoh. Ya. Pak Ahmad. Al-hadiqatu satu taman. Al-hadiqatani, al-hadiqataini dua taman. Ya. Bismillah. Kolan suatun satu peci. Kolan suatani, kolan suataini dua peci. Ya, Pak Sandi. Tilawatun satu tilawah. Tilawatani dua tilawah. Tilawataini dua tilawah. Kalau itu Sad yang tilawatun pakai tanwin nggak apa-apa Sad. Yang mana? Itu nama bukan nama orang. Bukan nama orang Sad ya, itu. Yang mana perempuan? Tilawatun. Yang tilawatun. Enggak, itu bukan nama. Itu kan bukan nama itu. Termasuk al-makna tadi. Aktivitas nih. Iya, aktivitas. Zahibatun, satu orang perempuan pergi. Zahibatani, zahibataini, dua orang perempuan pergi. Yang pergi. Yang pergi. Pakai yang ya, karena pelaku. Oh, yang pergi. Ya, kemudian, nah itu sudah ya melatih musanna, insya Allah bisa ya. Melatih musanna. Sekarang masuk ke yang berikutnya, jama' mudzakkar salim. Insya Allah kita bahas 3 dulu ya sekarang. Musanna, jama' mudzakkar salim, dan jama' muannas salim. Itu pertemuan yang akan datang, jama' taksir, dan ada latihan-latihannya, itu cukup banyak nanti. Perlu dilatih terus. Apalagi jama' taksir itu kan
sangat beragam ya, tidak ada polanya. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, ya jamak mudzakkar salim itu kan bentuk jamak ya 3 ke atas untuk nama atau sifat laki-laki berakal. Nah, ini perlu diperhatikan batasannya. Jadi untuk nama atau sifat laki-laki berakal. Kalau tidak berakal tidak boleh. Kalau nama bukan laki-laki nggak boleh. Ya. Itu sifat bukan untuk laki-laki tidak boleh. Jadi harus untuk laki-laki. Cara membuat jamak mudzakkar salim dengan menambahkan waw nun atau ya nun pada bentuk mufradnya. Di sini polanya ya saya tuliskan. Misalnya dari Muhammad ditambah waw nun. Nah, sebelum huruf waw harokatnya doma. Muhammaduna. Jadi sebelum huruf waw harokatnya doma. Nah, lalu ditambah ya nun. Nah, sebelum huruf ya harokatnya kasroh. Muhammaduna, Muhammadina. Ya, silahkan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Muhammadun, Muhammaduna, Muhammadina. Dengan artinya ya, beberapa artinya Muhammad. beberapa Muhammad. Terus. Zaidun, 1 Zaid. Zaiduna, Zaidina, beberapa Zaid. Beberapa Zaid. Terus Muslimun, 1 orang laki-laki. Muslimuna, orang-orang muslim laki-laki. Orang-orang muslim laki-laki. Nah, bisa juga menggunakan alif lam ya, sama aja. Bisa tanwin, bisa alif lam. As-solihu. As-solihu, 1 orang laki-laki salih. As-solihuna, as-solihina, orang laki-laki. Orang-orang laki-laki yang salih. Ya. Nah, keterangan perbedaan tambahan huruf ya nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim adalah pada musanna sebelum huruf ya-nya berharokat fathah, sedangkan pada jamak mudzakkar salim sebelum huruf ya-nya berharokat kasroh. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang berlatih ya, bergantian. Silahkan Pak Sandi. Ahmadu, 1 Ahmad. Ahmaduna, Ahmadina. 3 orang Ahmad atau lebih. Ya. Terus Pak Ahmad. Jalisun, 1 orang laki-laki yang duduk. Jalisuna, jalisina, beberapa orang laki-laki yang duduk. Usima. Mahbubun, 1 orang laki-laki yang dicintai. Mahbubuna, mahbubina, beberapa orang laki-laki yang dicintai. Ya. Ini mahbubun berarti dia masuk kategori mustaq tadi ya. Sama seperti jahalisun. Kategori yang mustaq, kata yang mustaq. Ini menunjukkan si maf'ul yang dicintai. Berikutnya Pak Sandi. Al-qaribu, 1 orang laki-laki yang dekat. Al-qaribuna, beberapa orang laki-laki yang dekat. Al-qaribina, beberapa orang laki-laki yang dekat. Ya. Diingat ya kosakatanya, terjemahnya. Pak Ahmad, silahkan. Ya. Hadirun, 1 orang laki-laki yang hadir. Hadiruna, hadirina, beberapa orang laki-laki yang hadir. Usima. Koimun, 1 orang laki-laki yang berdiri. Koimuna, koimina, beberapa orang laki-laki yang berdiri. Pak Sandi. Al-makruhu, 1 orang laki-laki yang dibenci. Al-makruhuna, beberapa orang laki-laki yang dibenci. Al-makruhina, beberapa orang laki-laki yang dibenci. Pak Ahmad. Ba'idun, 1 orang laki-laki yang jauh. Ba'iduna, ba'idina, beberapa orang laki-laki yang jauh. Ya. Usima.
Nah, sekarang tidak ada hurufnya, ditulis sendiri, buat sendiri. Silakan. Al-kafiru, satu orang laki-laki yang kafir. Al-kafiruna, al-kafirina, beberapa orang laki-laki yang kafir. Ya, bagus. Pak Sandi? Musyrikun, satu orang laki-laki yang musyrik. Musyrikuna, beberapa orang laki-laki yang musyrik. Musyrikina, beberapa orang laki-laki yang musyrik. Pak Ahmad? Mazlumun, satu orang laki-laki yang dizalimi. Mazlumuna, mazlumina, beberapa orang laki-laki yang dizalimi. Iya, Bisima. Tawilun, satu orang laki-laki yang tinggi. Tawiluna, tawilina, beberapa orang laki-laki yang tinggi. Iya, diingat ya kata-katanya. Kafir, musyrik, ini udah sering. Mazlum, tawil. Tawil bukan panjang saja, tinggi ya? Tawil. Bisa panjang, bisa tinggi. Oh, sama. Kalau untuk orang kan bisa disebut panjang. Panjang nggak mungkin ya. Kalau orang tinggi kan. Tawil yadun, panjang tangan. Iya, bisa. Panjang, tangannya panjang, bisa. Tawil, bisa panjang, bisa tinggi. Artinya tergantung dia sifat sebagai apa gitu. Nah, berikutnya masih sama ya. Tadi siapa terakhir? Usima ya. Sekarang Pak Iya. Sandi ini. Ghaibun, satu orang laki-laki yang tidak hadir. Ghaibuna, ghaibina, beberapa orang laki-laki yang tidak hadir. Ya, Pak Ahmad. Zalimun, satu orang laki-laki yang zalim. Zalimuna, zalimina, beberapa orang laki-laki yang zalim. Ya. Bedanya apa? Berikutnya. Tadi dizalimi apa bedanya? Ini zalim, tadi dizalimi. Nah, kalau yang tadi jadi mazlum. Kalau yang zalim itu yang menzalimi, Pak. Oh, ini ya. Kalau mazlum yang dizalimi objeknya kalau mazlum. Oh, zalim yang zalimnya tetap ini ya. Ya, zalim pelakunya. Filenya ya, Mazlum, filenya ya. ya, mazlum objeknya. Beda, Pak ya, zalim mazlum beda. Iya, makanya tadi terjemahannya ya. Berikutnya, Bu Sima. Mangsurun, satu orang laki-laki yang ditolong. Mangsuruna, mangsurina, beberapa orang laki-laki yang ditolong. Kalau baca biasa nggak usah di IFA, Bu ya. Kalau IFA hanya untuk Quran aja, Bu. Tadinya bagus mesti pakai IFA ini. Sampai sore belajar tahsin, jadi kata canak. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang hukum tajwid itu hanya diterapkan pada Al-Quran saja. Kecuali yang marojul huruf, sifat huruf, itu tetap dipraktekkan. Lalu berikutnya, Pak Sandi. Al-qasiru, satu orang laki-laki yang pendek. Al-qasiruna, al-qasirina, beberapa orang laki-laki yang pendek. Tadi kalau yang tinggi apa tadi? Seingat? Tawil. Tawil ya. Jadi lawannya qasir. Ya, diingat Qasir. kata ininya. Ya, lawan dolim, melawannya mazlum. Qasir bukan sedikit, qasir ya, pendek. Sedikit mah qalil. Qalil. Oh, qalil. Nah, itu ya udah jama' mudzakkar salim. Berikutnya jama' salim. Bentuk jama' 3 ke atas untuk nama atau sifat mu'annas. Nah, tapi tidak semua nama atau sifat mu'annas. Yang bisa juga yang berakhir tak marbutoh. Jadi umum ya, baik benda atau apa. Pokoknya dia berakhiran tak marbutoh. Ya, itu bisa dibuat jama' mu'annas salim. Dan sebagian masdar. Seperti masdar-masdar yang tadi sudah kita baca, meskipun tidak ada ta marbutohnya, ada ya, jadi nggak semua. Sebagian masdar jamaknya pakai jama' mu'annas salim. Seperti sujud. Sujud kan tidak ada ta marbutohnya. Itu jamaknya dengan jama' mu'annas salim ya, sujudatun misalnya gitu.
Ya. Masdar itu apa bahasa Indonesia, Ustaz? Gampangnya, Ustaz. Masdar itu apa bahasa Indonesianya? Masdar itu Kerja yang dibedakan. apa ya? Menunjukkan pekerjaan, Kata cuman dia bukan benda. fiil, tidak ada unsur waktunya, Pak. Bukan nggak masuk madi mudore ini amar bukan? Iya, Ya? jadi nggak ada waktu kayak sujud, sujud aja. Tidak Kata kerja dimasuki yang dibendakan Ustaz, waktu. ya? Hah? Kata kerja yang dibendakan Ustaz. Iya, betul. Kalau Kata kerja yang dibendakan. Kalau Gitu masdarnya. Tanpa keterangan waktu ya berarti ya. Iya, tanpa keterangan waktu. Makanya kan definisi masdarnya itu adalah alal hudus ya mujarrodan ani zaman gitu ya. Jadi menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang tidak ada unsur waktunya. Kalau ada unsur waktunya bahkan jadi fiil. Telah sujud jadi fiil madi. Sedang atau akan sujud fiil mudhari. Sujudlah fiil amr gitu ya. Yang kena sujud fiil nahi. Nah, kalau sujud saja tanpa ada waktunya, ya itu adalah disebut masdar begitu. Nah, masdar itu termasuk isim, bukan fiil. Oh, isim berarti ya, masdar isim ya. Ya, makanya tadi kata Pak Sandi, masdar itu fiil yang dibendakan. Coba walaupun dia nggak benda kan tetap kata kerja juga kan secara mana. Cuman maksudnya jadi isim gitu. Jadi masdar itu memang isim, Pak. Karena ada sifat isim ya, tanwin ya. Gimana? Iya, ciri isimnya ada tanwinnya atau alif lam. Alif lam ya. Ya. Jadi itu disebutnya masdar, Pak ya. Nanti kita secara lebih jelasnya untuk pembelajaran masdar ini dalam ilmu tasrif. Tapi kalau sudah masuk ke pembahasan ilmu tasrif itu dibahas ya masdar. Ya, jadi yang jelas di sini kita mengenal masdar itu menunjukkan makna tadi itu suatu yang abstrak ya ataupun menunjukkan pekerjaan. Iya. Kalau yang abstrak seperti tadi ilmun ya. Sa'adatun bagian. Nah, bisa juga pekerjaan, sujudun, tilawah ya kan. Sholat dan sebagainya. Cara membuatnya dengan menambahkan alif ta pada bentuk mufradnya setelah dibuang ta marbuthah. Ya, jadi ta marbuthah dibuang dulu lalu ditambah alif ta. Nah, untuk perubahannya ini hanya dua ya. Ingat untuk jamak muannats salim ini hanya bisa dibaca domah Fatimatu harokat terakhirnya dan dibaca kasroh Fatimati. Tidak boleh atau tidak ada pakai fathah. Fatimata nggak ada. Ya beda dengan apa namanya jamak taksir ya, misalnya ya atau mufrad secara asal itu bisa ya 3 harokat doma fathah kasroh. Tapi kalau untuk yang muannats salim hanya doma dan kasroh saja. Fatimatu, Fatimati, tidak ada Fatimata, tidak ada. Bareng-bareng dibaca Fatimatu. Fatimatu. Fatimati. Beberapa ya, Fatimah. Itu ya, beberapa Fatimah. Terus. As-sa'atu. As-sa'atu satu jam. As-sa'atu As-sa'ati beberapa jam. Terus Solihatu satu orang wanita soleh. Solihatun orang perempuan solihah. Ya, tidak boleh solihatan boleh ya karena hanya 2. Terus darbun, nah ini contoh dari masdar tadi ya. Pukulan ini masdar darbun. Silahkan. Dorbun satu pukulan, dorbatun berapa pukulan.
Ya, bentar ya ngambil casan dulu. Diingat ya kosakatanya. Bagian Jadi kalau mufradnya tanwin, ya, Muhammad Pak. Salim juga tanwin Ustaz ya. Kalau mufradnya tanwin, Jamal Salim tanwin juga ya. Tanwin, Bebas sih kalau untuk pakai dorbata, tanwin dorbatun. atau pakai alif lam itu bebas, Pak. Bebas saja pilihan. Cuman kalau untuk yang nama perempuan tidak boleh ada tanwin atau alif lam. Nama perempuan, nama buat nama ya, nama orang, nama. Khusus ya namanya. Ya, kalau yang lain boleh, yang lain ada tanwin, ada alif lam. Gitu. Kalau yang untuk nama tidak boleh. Iya, iya. Ya, Ustaz. Ya, kalau di latihan ya sekarang Pak Sandi ya. Silakan. Maryamu. Satu Maryam, Maryamati. Maryama. Ya, domah dulu. Maryamu. Satu Maryam, Maryamatu. Maryamati. Beberapa Maryam. Iya. Terus Pak Ahmad. Al-muslimatu, satu orang muslimah. Al-muslimatu, al-muslimati, beberapa orang muslimah. Muslimah. Mahbubatun, satu orang perempuan yang dicintai. Mahbubatun, mahbubatin, beberapa orang perempuan yang dicintai. Loading ya ini. Di buku Pak Sandi. Qoribatun, satu orang perempuan yang dekat. Qoribatu, qoribati, beberapa perempuan yang dekat. Saya nggak megang bukunya, Ustaz. Ini loading nggak jalan. Kenapa ya? Atau diinfokan aja di depannya, Ustaz. Salah saya terusin. Foto aja dulu ya. Terakhir tadi Qoribatun ya udah itu udah selesai. Yang baru ya, halaman baru. Pak Sandi. Pak Ahmad, saya fotoin aja ya. Atau disebutin mungkin bisa saya. Oh, sebutin ya. Hamzatu. Apa? Hamzatu. Hamzatun saja. Hamzatu. Enggak tahu ya, enggak. Nah, ini juga termasuk untuk Hamzah. Ya. Hamzatu karena satu dia orang nama Hamzah, ya. Tidak pakai tanwin. Hamzatu, Hamzati, beberapa orang Hamzah. Ya, jadi ini nama ya, nama itu. Kalaupun nama laki-laki tapi akhirnya tambah butoh, tetap zamannya pakai zaman mana salim. Oh gitu Ustaz ya? Ya. Jadi walaupun nama untuk laki-laki ya, tapi akhirnya tambah butoh, jamaknya pakai zaman mana salim. Jadi Hamzah. Jadi Mugirot, pakai bonus atau nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Hah? Nggak boleh masuk jam bujakan salim ya? Nggak boleh ya? Nggak bisa. Hamzatuna Nggak bisa boleh. pakai jangan, nggak boleh. Oh. Hamzatuna nggak bisa. Jadi pakai jangan mana salim ya. Kalau yang berakhiran tak marbutoh. Berikutnya Bu Sima. Kurrosatun, satu buku tulis.
kurrosatun, kurrosatin. Berapa tulis? Pak Sandi. Al-makruhatu. Satu orang yang dibenci. Al-makruhatu. Al-makruhati. Beberapa orang yang dibenci. Pak Ahmad. Tawilatun. Tawilatun. Apa maksud? Iya, Tawilatun. betul. Tawilatun. Satu orang Tawilatun. yang tinggi, perempuan yang tinggi. Satu orang tinggi, satu perempuan yang tinggi. Tawilatun, tawilatin. Beberapa orang perempuan yang tinggi. Ya. Terus Pak Bu Sima. Aisyatu. Yang berikutnya. Aisyatu gitu ya. Iya. Aisyati. Beberapa Aisyah. Iya. Pak Sandi. Mu'minatun. Satu orang perempuan yang beriman. Mu'minati. Mu'minatu. Mu'minati. Ditanwinkan aja. Ditanwinkan, Pak. Oh ya, Ustaz. Mu'minatun, satu orang perempuan yang beriman. Mu'minatun. Mu'minatin. Beberapa orang perempuan yang beriman. Iya. Pak Ahmad. Al-Waraqatu. Al-waraqatu, satu kertas. Ya. Al-waraqatu, al-waraqati. Beberapa kertas. Bisima. Rokaatun, satu rokaat, rokaatun, rokaatin, beberapa rokaat. Ya. Pak Sandi. Zainabu, satu Zainab. Zainabatu. Zainabati. Zainabati, beberapa orang Zainab. Pak Ahmad. Mugiratu. Mudir apa Mugir? Mugiratu. Ini nama orang. Mugiro. Oh, Mugiratu. Mugiratu. Ya. Mugirati. Beberapa Mugiroh. Iya. Nah, ini kan nama laki-laki ya. Ya. Tapi karena akhirnya tamar buto, jamannya pakai jaman salim. Jadi tetap manasalim Ustaz ya? Iya. Kurjaman manasin ya. Kurjaman manasin. Terus Bu Sima. Mansurotun, satu orang perempuan yang ditolong. Mansurotun, mansurotin, beberapa orang perempuan yang ditolong. Ya. Pak Sandi. Guslun, satu pencucian. Goslatun, goslatin, beberapa pencucian. Nah, ini kan masdar ya. Pencucian atau mencuci. Ini masdar ya. Jadi kadang ada masdar jamaknya pakai jamak muannas salim. Jadi masdar itu jamaknya ada yang jamak muannas salim, ada yang jamak taksir. Untuk masdar itu. Ya, baik, sampai di situ dulu ya, sampai pembahasan jamak muannas salim. Berikutnya nanti jamak taksir insyaallah dengan latihan-latihannya. Ini juga harus dihafal ya, jamak taksir itu. Ini bisa di hafal dulu ya sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup enak belajar Ustaz. Enak belajarnya begini, jadi santai ya. Santai ya, makanya kelas santai aja. Pelan-pelan, sedikit. Ada latihan-latihan gitu ya. Pelan-pelan aja Pak, sedikit teorinya. Iya betul, enak itu dengan latihan langsung. Ya, nanti sering dilihat lagi ya, khususnya ini kosakata, ya, mana kosakata itu sangat penting, harus sering diulang. Ya, Pak. Makanya nanti kosakata yang sudah itu ada latihannya lagi di akhir.
Dari isim doa itu ada nanti insya Allah. Berarti harus di sebelumnya. Baik, kita cukupkan. Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika lantas astagfirullah. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran. Syukran. Apaan? Izin pamit, Ustaz. Loading itu. Kira dan keluar. Mata anak kita ya itu gunung Pak. Dan itu gunung dari Pak weh aku aduh ada bobo deh. Aduh. Badanku dan
loading kene. Teka tinggal baterai teh. 4 menit. Ini oke deh, tapi itu save. Canggih. Ini Nah, ada di duka. Ada di kenyang. Tadi kenyang. Tuh. Ini ada